jajanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan tokoh yang kami mainkan. Perkenalkan, saya Malsa Fiona Agustin sebagai Ibu Bidan 1. Perkenalkan, nama saya Tria Pradisa, saya sebagai Bu Bidan 2. Perkenalkan, nama saya Arum Danila, saya berperan sebagai Arum. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasanah sebagai sahabat Arum. Perkenalkan, nama saya Rizky Serli sebagai sahabat Arum. Saya Zala Matasari berperan sebagai Doni. Perkenalkan, nama saya Nadia Leviani sebagai Bapak Bambang, orang tuanya dari Arum. Saya Fani Ramadina berperan sebagai Ibu Dina. Perkenalkan, nama saya Intan Okta Praditya berperan sebagai Ibu Rumpi 1. Perkenalkan, saya Irma Mutiara Sadela sebagai Ibu Rumpi 2. Perkenalkan, saya Endah Dwi Oktavika sebagai Ibu Rumpi 3. Pada suatu hari, terdapat dua orang remaja yang sedang duduk di pinggir taman. Kedua remaja itu bernama Arum dan Doni. Terlihat Arum sedang menangis. Bagaimana ini, Don? Aku masih mau sekolah. Bagaimana jika orang tua aku tahu? Aku juga masih mau sekolah, belum bisa untuk menikah, apalagi untuk berkeluarga. Lalu bagaimana ini, Don? Kamu aborsi saja anak itu. Apa? Aborsi? Ya, aborsi. Kalau kamu masih sekolah, kita aborsi saja anak itu. Orang tua kamu nggak tahu kan? Tapi kamu mau kan menemaniku untuk aborsi anak ini? Tidak bisa, Rum. Aku ada urusan. Hah? Urusan apa? Di mana tanggung jawabmu? Sudahlah, Rum. Doni pun beranjak untuk meninggalkan Arum. Tak lama kemudian, terlihat kedua sahabat Arum yang bernama Fitri dan Serli. Ternyata mereka sedang berada di taman yang sama. Serli yang tidak sengaja melihat Arum yang sedang duduk sendirian sambil menangis. Mereka pun langsung menghampiri sahabatnya itu. Arum, kenapa kamu di sini sendirian? Fitri? Serli? Kamu belum jawab pertanyaan aku, Rum. Kenapa kamu nangis? Iya, kenapa, Rum? Ayo cerita ke kita. Arum pun memberanikan diri untuk bercerita kepada sahabatnya. Aku hamil. Hah? Serius, Arum? Terus apa yang akan kamu lakukan sekarang? Doni mau tanggung jawab. Dia nggak mau tanggung jawab. Katanya dia bersih saja. Aku takut. Vincent. Emang kurang ajar itu si Doni. Ya udah, Rum. Kalau kamu mau aborsi, besok kita berdua antar kamu ke klinik ya, Rum. Keesokan harinya, ketiga remaja itu pergi ke rumah Bu Bidan untuk melakukan aborsi. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya, Bu. Ada perlu apa kalian kesini? Begini, Bu Bidan ceritanya. Serli mencoba menjelaskan semuanya kepada Bu Bidan. Oh, jadi begitu ceritanya. Maaf ya, Nak. Ibu tidak bisa melakukan tindakan tersebut karena melanggar aturan. Dan itu bukan tugas Ibu. Tolong, Bu. Saya masih mau sekolah, Bu. Maaf ya, Nak. Ibu tidak bisa. Oh ya sudah, Bu, kalau begitu kita permisi dulu ya, Bu ya. Karena Bu Bidan tidak ingin melakukan tindakan aborsi, alhasil mereka mendatangi rumah Bu Bidan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Bu. Ada apa ya? Ini mau periksa semua. Tidak, Bu, maksud kedatangan kami ke sini mau mengantar sahabat saya, dia ingin aborsi, Bu. Apa? Aborsi? Siapa yang mau aborsi? Kenapa kamu mau aborsi, Nak? Kamu tahu kan, aborsi itu tidak boleh. Anak di kandungan kamu tuh tidak pernah bersalah. Tapi saya masih mau sekolah, Bu. Kajiannya tidak mau tanggung jawab, Bu. Dia menyarankan sahabat saya untuk aborsi saja. Orang tua kamu tahu, Nak? Arum menggeleng, orang tuanya belum tahu hal ini. Arum sangat takut dan lebih parahnya, Arum akan diusir dari rumah jika orang tuanya tahu mengenai hal ini. Mereka pun langsung pergi menuju ke rumah Arum. Arum masih takut akan dimarah oleh kedua orang tuanya. Ibu Bidan terus meyakinkan Arum untuk memberitahu kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Ibu Fani, orang tuanya Arum, kebingungan akan kedatangan Arum beserta Ibu Bidan ke rumahnya. Ada bapaknya, Bu. Ada yang mau saya sampaikan. Oh, ada. Silakan masuk. Pak, Ini ada Arum loh sama Bu Bidan rame-rame kesini. ada apa ini, Mas? Nggak tahu, Pak. Ini Arum datang udah bawa teman-teman sama Bu Bidan. Begitu,
Pak, Bu, kedatangan saya ke sini untuk mau nemanin Arum untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu. Ayo Arum, kamu bicarakan dulu kepada orang tua kamu apa yang terjadi pada diri kamu. Sebelumnya Bapak dan Ibu, tolong tahan dulu emosinya. Kita harus mendengarkan dulu penjelasan dari Arum. Dia itu kan juga anak-anak, tak tahu apa yang terjadi ke Bapak ke depannya. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mendengarkan ceritanya dulu. Ayo Arum, jelaskan. Bapak, aku hamil. Mendengar kata hamil, kedua orang tua Arum pun kaget. Mereka sangatlah marah dan kecewa kepada Arum. Emosi Pak Bambang pun tidak terkontrol lagi. Tangannya terlepas menampar pipi Sudah, Pak. Arum. Gimana kita, Pak? Ayo Arum, kita duduk dulu di sini. Kedua orang tua Arum masih sangatlah emosi. Ibu Fani langsung menyuruh Fitri dan Sherly untuk menceritakan semua kejadiannya. Jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu apa yang terjadi. Kedua sahabatnya tersebut langsung bercerita kepada kedua orang tuanya Arum Arum. bilang dia dihamili dengan Doni, Pak. Dan Doni tidak mau tanggung jawab, malah menyuruhnya untuk aborsi. Bu Bidan langsung memberi solusi kepada kedua orang tuanya Arum supaya kandungan Arum diaborsi Arum juga saja. masih kecil, nggak sewajarnya kalau dia itu harus mengandung dan membesarkan anaknya sendiri tanpa ada suaminya. Gimana kalau kita lakukan aborsi saja pada kandungannya? Terserah kalian saja. Jadi anak buat keluarga malu saja. Bu Fani langsung menyetujui semua usulan Bu Bidan. Bu Fani takut keluarganya harus merasakan malu. Kalau bisa secepatnya ya Bu Bidan, karena saya tidak mau malu Bu Bidan. Kalau Besok kayak pun gitu, mereka jam harus 3 melakukan sore, tindakan Ibu dan aborsi kepada Arum kandungan datang saja Arum. ke klinik saya, Bu. Arum besok bawa aja ibunya ke klinik saya. Keesokan harinya, Bu Bidan Melsa yang tadinya menolak mengaborsikan kandungan Arum langsung menceritakan semuanya kepada ibu-ibu komplek yang lagi merumpi. Tahu kan si Arum, anaknya si Fani sama Pak Bambang. Dia ambil tujuan nikah loh. Masa sih Bu Bidan? Yang bener Bu, ini mah valid Bu beritanya. Kemarin si Arum sama temannya itu pergi ke klinik saya. Dan dia itu mau aborsi loh. Serius Bu Bidan, si Arum itu anaknya baik-baik loh, nggak pernah macam-macam dia itu. Iya Bu Bidan, si Arum itu kan temannya anak saya, nggak mungkin lah. Kan sudah saya bilang gitu. Si Arum itu mau aborsi anaknya. Wah, berarti berita ini benar-benar valid ya Bu? Iyalah. Bu Bidan Tri yang lagi membuang sampah sangatlah terkejut melihat Bu Bidan Melsa yang sedang menceritakan semua rahasia pasiennya kepada ibu-ibu komplek. Bu Bidan Tri pun langsung menghampiri ibu-ibu komplek yang lagi merumpi. Ternyata ibu-ibu komplek tersebut lagi menggosipkan Arum yang ingin mengaborsikan kandungannya. Ya ampun Bu, itu kan aib pasien. Nggak seharusnya ibu tuh harus nyebar-nyebarin sama tetangga. Apalagi ibu itu seorang bidan. Ibu tuh udah melanggar etika ibu bidan. Mereka pun menghiraukan apa yang dikatakan oleh Bu Bidan Tri dan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Ya ampun.